Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfaliha Zulkarnaini dengan NIM 22070151128. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS yang saya dapatkan, yaitu teori humanisme menurut Bloom dan Krathwohl. Jadi sebelumnya, humanisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu humanus, yang artinya manusia. Jadi bisa dikatakan humanisme itu diartikan sebagai paham yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Adapun pengertian teori humanisme di bagian di samping saya ini, teori humanistik itu adalah tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Jadi itu teori humanisme itu sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku pelajar dari sudut pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Lalu ada menurut para ahli. Di sini saya mengambil dari materi saya ini, yaitu dari Bloom dan juga Krathwohl. Mereka itu menekankan perhatiannya pada apa yang dikuasai oleh peserta didik setelah melalui peristiwa-peristiwa belajar. Tujuan belajar yang dikemukakannya dirangkum dalam 3 komponen yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Jadi pada tahapan praktisinya, taksonomi Bloom ini telah membantu para pendidik untuk merumuskan tujuan-tujuan belajar yang akan dicapai dengan rumusan yang mudah dipahami. Berpijak pada taksonomi itu sendiri, pulalah para praktisi pendidikan dapat merancang program-program perencanaannya. Taksonomi Bloom ini telah banyak dikenal dan yang paling populer di lingkungan pendidikan. Untuk pembagian taksonomi Bloom ini itu terdapat 3 bagian, yaitu ada kognitif, ada psikomotorik, dan juga ada afektif. Yang pertama itu ada kognitif. Jadi kognitif itu ada 6 tingkatan. Yang pertama itu ada mengingat atau menghafal. Yang kedua ada memahami atau mempresentasikan atau menginterpresentasikan. Yang ketiga ada menerapkan atau menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Lalu yang keempat ada menganalisis atau menjabarkan suatu konsep. Yang kelima ada mengevaluasi atau membandingkan ide, nilai, metode suatu konsep secara utuh. Yang keenam ada mengkreasi atau merancang membangun sesuatu yang baru. Lalu yang kedua ada psikomotorik. Psikomotorik itu terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama ada peniruan atau menirukan gerak. Yang kedua ada penggunaan atau menggunakan konsep untuk melakukan gaya. Yang ketiga ada ketepatan, melakukan gerak dengan benar. Yang keempat ada perangkaian atau melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Yang kelima ada naturalisasi atau melakukan gerak secara wajar. Dan yang terakhir, yang ketiga ada afektif. Afektif itu terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama ada pengenalan, yaitu ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu. Yang kedua ada merespon atau aktif berpartisipasi. Yang ketiga penghargaan atau menerima nilai-nilai serta setia kepada nilai-nilai tertentu. Yang keempat ada pengorganisasian atau menghubung-hubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Yang kelima ada pengalaman, yaitu menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup. Jadi dari 3 taksonomi Bloom ini itu bisa diaplikasikan
dalam pembelajaran. Salah satunya itu ada mata pelajaran IPA. Kalau misalnya dari IPA itu sendiri, teori humanisme menurut Bloom dan Krathwohl ini, yang pertama itu bisa mengingat atau remember. Jadi mengingat merupakan proses kognitif yang paling rendah tingkatannya. Untuk mengkondisikan agar mengingat bisa menjadi bagian belajar bagi siswa, hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang lebih luas. Lalu yang kedua ada memahami atau understand. Jadi memahami di sini dalam teori Bloom ini yaitu mengkonstruk makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Mengkaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Lalu yang ketiga ada mengaplikasikan atau applying, yaitu mencakup penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu, mengaplikasikan terkait erat dengan pengetahuan prosedural. Lalu yang keempat ada analisis atau analyzing, yaitu menguraikan suatu permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan menentukan saling berkaitan antar unsur-unsur tersebut dan struktur besarnya. Lalu yang terakhir ada mengevaluasi atau evaluates, yaitu membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Tadi itu dari sudut mata pelajaran IPA, lalu yang terakhir itu ada dari PKN. Jadi dari PKN itu taksonomi Bloom ini itu bisa menerima di sini yaitu kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Lalu yang kedua itu ada menanggapi itu memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. Lalu yang ketiga ada menilai, berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena atau tingkah laku. Lalu yang keempat itu ada mengelola. Mengelola ini yaitu memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik diantaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. Lalu yang terakhir ada menghayati, yaitu memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah-tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. Jadi, kesimpulan dari teori humanisme menurut Bloom dan Krathwohl ini yaitu menurut Bloom dan Krathwohl, apa yang pasti dicapai peserta didik setelah melalui proses belajar lah yang ditekankan, yang kemudian dikenal dengan 3 ranah yang kognitif, yakni ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setelah proses belajar bertanggung jawab, siswa mengalami perubahan dalam dirinya. Ada penambahan ilmu pengetahuan yang hasilnya akan sesuai dengan tujuan awal dan pembelajaran, baik penekanannya dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sekian penjelasan saya terkait teori humanisme menurut Bloom dan Krathwohl. Sekiranya apabila ada yang salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, yaitu Siti Nurfaliha Zulkarnaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the wall.